Jokowi atau Joko Widodo masuk ke dalam kategori tokoh paling korup di dunia versi OCCRP. OCCRP ini adalah Organized Crime and Corrupting Reporting Project, yakni organisasi jurnalisme terbesar di dunia. Dan Pak Jokowi masuk ke dalam salah satu tokoh terkorup di dunia. Ini menjadi satu sejarah yang sangat buruk sekali, menjadi kado yang sangat pahit sekali bagi Indonesia, karena setelah Presiden Soeharto rasanya baru Pak Jokowi lah yang kemudian disebut-sebut sebagai presiden atau tokoh terkorup dari Indonesia. Awalnya saya pikir ini beritanya salah gitu ya. Saya pikir ini nggak mungkin lah ini salah sebut gitu. Saya pikir Pak Jokowi itu adalah orang tokoh yang paling populer atau berpengaruh gitu ya. Ini kok terkorup ini dari mana? Saya pikir ini salah judul awalnya gitu. Tapi setelah saya baca ternyata kemudian semua media mainstream juga memberitakan. Awalnya kan cuma CNN gitu ya, Tempo yang memang agak-agak anti dengan Pak Jokowi. Tapi kemudian setelah itu ternyata Tribun juga memberitakan, Kompas juga memberitakan. Wah, ini benar berarti. Dan setelah saya baca ternyata yang masuk menjadi satu kategori dalam pemimpin atau tokoh terkorup di dunia tidak hanya masalah kasus korupsi, tapi juga terkait kasus kejahatan organisasi. Jadi mungkin gitu ya, Pak Jokowi masuk ke dalam kategori kejahatan organisasi, karena dari pernyataan OCCRP atau Sullivan, pemerintah yang korup ini melanggar hak asasi manusia, memanipulasi pemilu, menjarah sumber daya alam, dan pada akhirnya menciptakan konflik akibat ketidakstabilan yang melekat pada diri mereka. Satu-satunya masa depan mereka adalah keruntuhan yang kejam atau revolusi berdarah. Jadi kalau dari pernyataan OCCRP ini saya akhirnya bisa mengerti gitu, bahwa ya ini bukan hanya soal korupsi uang atau merugikan negara atau mengambil kekayaan sumber daya alam negara untuk kekayaan pribadi. Tidak hanya terbatas itu, tapi juga terkait memanipulasi pemilu. Ada juga soal menjarah sumber daya alam dan sebagainya. Ya, yang paling kita bisa pahami, yang paling kita bisa mengerti terkait manipulasi pemilu, dan itu memang sudah kita saksikan bersama-sama dan itu tidak terbantahkan. Tidak ada satupun manusia di Indonesia atau di dunia ini yang bisa membantah bahwa pemilu 2024 adalah hasil dari kejahatan seorang Jokowi, di mana ada manipulasi pemilu, terus kemudian ada proses-proses yang sangat buruk sekali, ada proses di MK yang tiba-tiba mengubah undang-undang untuk memberi karpet merah kepada Gibran, ada cerita soal partai coklat, ada juga intimidasi kepada kepala daerah, kepala desa, yang kemudian itu menjadi satu contoh buruk yang begitu sempurna dari pemilu 2024, dan itu ternyata juga diakui oleh pihak OCCRP. Dan OCCRP ini sebagai organisasi jurnalisme terbesar di dunia, ya memang sulit ya untuk menyuap mereka atau meminta mereka untuk nahan-nahan diri atau tidak memasukkan nama Pak Jokowi gitu. Jadi ya wajar kalau kemudian mereka merilis tokoh-tokoh terkorup di dunia, di mana salah satunya adalah Pak Jokowi. Begitu berani sekali, dan ini menjadi satu sejarah buruk untuk kita yang ya sudah tidak bisa dihapus lagi. Karena di beberapa tahun sebelumnya OCCRP ini terus konsisten mengeluarkan nama-nama tokoh-tokoh yang paling buruk atau terkorup di dunia, dan itu diberikan kepada orang-orang yang memang bermasalah. Seperti misalkan tahun 2022 diberikan kepada Jaksa Agung Guatemala Maria Consuelo Porras. Lalu kemudian diberikan juga penghargaan kepada tentara bayaran Rusia, yakni Yevgeny Prigozhin. Lalu ada Presiden Belarusia Alexander Lukashenko 2021, ada Presiden Brazil Jair Bolsonaro, dan kemudian Perdana Menteri Malta Bangdanske. Bangdanske ini adalah kasus pencucian uang tahun 2018, dan tentu saja Presiden Duterte pada tahun 2017. Jadi memang tokoh-tokoh yang diberikan penghargaan atau penghargaan ditetapkan sebagai tokoh yang
Ya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini, channel NES 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Ya, baru-baru ini sangat gencar-gencarnya yang mengenai pembahasan para tokoh-tokoh yang ada di Indonesia, khususnya pada Presiden, Presiden ketujuh Republik Indonesia, ya, yang tercatat tokoh terkorup di Indonesia. Ya, saya nggak tahu seperti apa terkorupnya ini, ya. Tapi itulah ada sesuatu hal yang mungkin dilihat dan dinilai sehingga ada catatan tokoh terkorup Indonesia jatuh kepada Presiden ketujuh Republik Indonesia Joko Widodo. Nah, tentu kalau kita melihat memang yang bisa kita nilai dari penyampaian dari ucapan Saudara Alipur Rahman tentu bisa saja masuk akal dan bisa saja terjadi dan bisa juga tidak sebetulnya. Atau mungkin kalau kita melihat di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo selama 2 periode 10 tahun menjabat sebagai presiden, kita melihat banyak sekali utang, ya. Utang Indonesia ini bengkak sekali gitu ya. Meledak gitu ya. Sangat besar sekali. Diakumulasikan dalam tahun 2023 kemarin kalau nggak salah ini hanya utang saja gitu ya. 8.000 ya, 8.000 rupiah. Bukan ya, bukan 8.000 rupiah, bukan. Itu dikit banget tuh ya. Beli gorengan aja mungkin kurang kurang gitu ya. Tapi 8.000 triliun rupiah, ya, bukan miliar, bukan ratusan juta, bukan ratusan miliar ya, tetapi 8.000 triliun rupiah. Sangat besar sekali, sangat dahsyat gitu ya. Sangat luar biasa sekali besar hutang tersebut. Mungkin kalau dihitung dengan bunga-bunganya dan seterusnya dan yang lainnya mungkin totalnya mencapai 12.000 triliun rupiah selama 10 tahun menjabat. Dan ini hutang yang sangat meningkat sejak zaman Soeharto sampai sekarang. Teman-teman boleh cek di Google, mungkin di search ya. Memang kita melihat dan mengetahui di era Pak Jokowi pembangunan infrastruktur dilakukan secara masif tapi berhutang. Belum lagi pembangunan ibu kota Nusantara, ibu kota baru yang ada di Kalimantan sana. Yang katanya investor-investor asing, investor itu dan itu, investor si A, si B, si C, si D, dan seterusnya sampai Z mungkin. Tetapi pada kenyataan hari ini, kalaupun ada investornya, kenapa dananya atau anggaran dimasukkan dari APBN kita? Saya nggak tahu ya seperti apa yang terjadi. Ini sesuatu hal yang menimbulkan kontroversi juga. Karena setahu saya dan mungkin setahu teman-teman juga, mungkin kita sama-sama tahu, di masa kampanye sejak 2014, 2019, tidak ada program, tidak ada nama IKN yang disampaikan oleh Jokowi. Jadi ini seolah-olah sudah melenceng dari kampanyenya gitu ya, udah jauh lah melenceng gitu. Tidak ada menyebutkan ingin memindahkan ibu kota, ingin membangun ibu kota, tetapi pada akhir masa jabatan malah dibuat. Kalau nggak salah teman-teman pernah mendengar yang digadai gitu ya, 190 tahun atau berapa saya lupa gitu ya. Digadai apa? Saya nggak tahu apa yang digadai ya, tetapi ada ya. Dan itu ditandatangani oleh Jokowi kalau nggak salah. Jadi ini yang menimbulkan kontroversinya. Bagaimana kita melihat pembangunan ibu kota Nusantara yang dulunya tidak ada disampaikan pada saat kampanye, di akhir masa jabatan malah disahkan, malah dibangun. Dan ini menjadi beban berat sebetulnya kepada presiden yang baru, kepada Pak Prabowo. Warisan hutang Presiden Jokowi
terhadap Pak Prabowo Subianto itu sangat luar biasa sekali, sangat besar. Dan ini menjadi sebuah tanggung jawab yang sangat berat sekali menurut saya, yang akan dihadapi oleh presiden kita yang baru, Presiden Prabowo Subianto. Ya tentu tahun 2025 ini teman-teman, hutang negara kita beserta bunga-bunganya itu sudah mulai dicicil. Ya, sudah mulai dicicil. Dari mana Pak Prabowo nanti mendapatkan dananya? Ya, apakah Pak Prabowo nanti pergi ke luar negeri melakukan agenda untuk meminjam uang lagi untuk membayar dan mencicil hutang ini? Nanti juga ujung-ujungnya hutangnya bertambah dan makin besar. Jadi ini yang sebetulnya banyak sekali yang menyebutkan, kalau hanya membuat jalan tol saja gitu ya, membangun ini, membangun itu, kalau berhutang siapapun bisa. Apa prestasi Jokowi selama menjabat sebagai presiden? Apa prestasinya? Itu banyak yang menyebutkan hal-hal seperti itu. Termaksud para pengkritik, para pengamat politik, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan seperti yang saya katakan tadi, ini adalah sebuah pro dan kontra, sebuah problem, sebuah kontroversi yang sampai saat ini dibahas dan diperdebatkan. Nah, oleh karena itu, bila mana kita menyadari situasi saat ini teman-teman, ya sebetulnya sulit bagi kita untuk mengucapkan, terutama saya, karena sebetulnya awam juga terkait politik. Tetapi kalau melihat situasi-situasi yang terjadi saat-saat ini, sangat sayang sekali ya, ketika banyak masyarakat menginginkan Jokowi ditangkap dan diadili, ketika rakyat banyak meminta Jokowi diselidiki dan diperiksa, tetapi saat ini kita lihat ya masih fine-fine saja, masih aman-aman saja hidup Pak Jokowi gitu ya, masih tenang-tenang saja. Meskipun kalau kita mau lihat memang mustahil ya, saya rasa juga mustahil kalau nggak ada korupsi gitu ya. Saya rasa saja, saya berasumsi seperti itu. Dan mungkin teman-teman berpikir juga, kalau tadi kita mendengarkan tokoh terkorup di Indonesia, ya pasti orang nggak sembarangan mengeluarkan kata-kata itu. Pasti dengan ketelitian, ya analisa dan pengamatan yang tajam sekali. Dan kemudian sama seperti misalnya saja eh, Kaisang Pangarep, anak bungsu dari Pak Jokowi, yang kemarin diduga ada gratifikasi gitu ya, yang menumpang private jet ke Amerika Serikat dan seterusnya. Sampai sekarang itu belum diungkit lagi, nggak diungkit, udah kelar. Datang Kaisang ke gedung KPK dengan klarifikasinya hanya nebeng pesawat teman. Ini klarifikasi macam apa ini gitu ya? Bisa-bisanya nebeng, tapi orangnya nggak di dalam gitu ya. Nah kemudian sama seperti misalnya kasus Blok Medan ya. Kasus Blok Medan itu kan sempat diungkit dan terseret nama Bobi Nasution selaku wali kota Medan dan menantu Pak Jokowi. Sekarang nggak ada tuh diungkit KPK gitu ya. Sekarang nggak ada tuh dibahas-bahas lagi. Nah kemudian akun Kaskus Fufufafa, pura-pura tak paham mungkin gitu ya. Yang diduga akun ini adalah milik Gibran, wakil presiden kita, yang dimana postingan-postingan akun ini sangat tidak bermoral, sangat tak punya adab dan tidak punya etika sama sekali. Dugaan kuat akun ini punya wakil presiden kita, punya Gibran. Tapi sampai sekarang nggak ada tuh diungkit-ungkit, dibahas-bahas lagi. Atau diselidiki mungkin, atau yang lainnya. Atau disidangkan pada sidang pengadilan, diproses sesuai jalur hukum yang berlaku. Belum ada kita lihat gitu ya. Jadi seolah-olah banyak yang menyebutkan, kok kenapa? Karena ada keistimewaan, ada anak presiden, pernah presiden dan seterusnya. Kenapa ini nggak diungkit gitu? Kenapa ini seolah-olah ya udah masalahnya seolah-olah nggak dilihat gitu ya? Seolah-olah mata ini tertutup pada kasus-kasus itu. Kenapa seperti itu? Nah ini kan yang menjadi pertanyaan kita.
ya, yang pertanyaan-pertanyaan yang terus-menerus muncul. Nah, coba saya lihat di sini saya baca beberapa 2 3 komentar, saya akan lihat ya. Kalau Jokowi benar-benar orang baik, gak mungkin dipecat partai yang membesarkan namanya. Dari tukang kayu sampai menjadi presiden 2 periode. Ya, bagaimana kebaikan partai PDI Perjuangan dalam memenangkan Presiden Jokowi sejak dari wali kota, gubernur, sampai presiden 2 periode 10 tahun menjabat sebagai orang ternomor satu di bangsa ini, tetapi beliau mengkhianati partai itu sendiri. Sangat berat gitu ya. Kecewa-kecewa sebetulnya. Ya, kecewa dari mungkin militan PDIP, ya, kader-kader PDIP dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kemudian bongkar terus Bang, ya. Biar rakyat seluruh Indonesia tahu dan paham seharusnya segera dirangkeng jeruji besi. Harus dimiskinkan karena menyengsarakan rakyat 200 juta penduduk Indonesia. Jadi benar dong kalau ada yang berpendapat sesungguhnya Jokowi lah sumber dari permasalahan yang muncul selama 10 tahun ini. Hukum karma tetap berlaku. KPK halo, ya. Jokowi masuk nominasi ketiga pemimpin terkorup di dunia. Ini KPK harus periksa gitu ya. Karena ini sudah masuk nominasi ketiga pemimpin terkorup di dunia. Ya, KPK harus bergerak nih, harus bergerak ya. Tapi kita nggak tahu lah nanti bagaimana kelanjutannya gitu ya. Food estate salah satu contoh korupsi. Apakah ada food estate yang berhasil? Yang ditanam jagung, yang panen singkong, apa? Yang ditanam singkong, yang panen jagung apa gitu ya? Saya lupa. Waktu debat cawapres kemarin itu ada tuh diungkit gitu ya. Dijawab Gibran atau siapa gitu, saya lupa ya. Luar biasa sebetulnya. Kalau memang terbukti bersalah, tangkap, periksa, hukum seberat-beratnya. Hukum jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, saya setuju dengan peribahasa ini. Jangan sampai kita melihat terus-menerus hukum ini tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Ya, bagaimana memang hukum ini benar-benar diterapkan seadil-adilnya, sejujur-jujurnya, sebagaimana mestinya. Ya, jangan melihat oh karena pernah menjadi ini, karena anak si A, anak si B, anak si C dan seterusnya. Tapi hukum itu berlaku pada siapapun. Jangan sampai ada manusia di Indonesia ini yang kebal terhadap hukum itu sendiri. Agar benar kita merasakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, negara yang berdemokrasi dan seterusnya dan seterusnya. Ya, mungkin teman-teman itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya percaya sebetulnya teman-teman dan Anda pemirsa telah memahami bagaimana situasi ini. Saya minta maaf terlalu keras dalam menyampaikan. Saya agak sedikit muak juga kalau mendengar kata-kata korup ini gitu ya. Koruptor-koruptor semacam ini saya rasa memang harus benar-benar betul-betul dibereskan dari bumi Indonesia agar tidak merugikan negara, tidak membuat sengsara rakyat, ya. Dari sejak dulu mendengar kata korupsi ini kayak jengkel banget kita dengarnya gitu ya. Agak muak sekali gitu. Bukan agak muak tapi muak banget kalau mendengar kata-kata korup ini. Mungkin tidak hanya saya, mungkin Anda dan teman-teman, mungkin semuanya. Mungkin yang korup itu pun kalau mendengar kata-kata korup, mungkin mereka jengkel juga, tapi mereka melakukan. Ada aja tuh yang terjadi gitu ya. Para mafia-mafia, mafia tambang, mafia tanah, mafia ilegal dan selain dan sebagainya. Agak lain kalau kita mendengarkan itu ya. Jadi kita berharap agar presiden kita dapat membereskan persoalan-persoalan ini. Itu saja teman-teman, saya minta maaf bila mana ada ucapan yang salah dan kata-kata yang tidak menyenangkan. Sekali lagi, tidak bermaksud untuk memprovokasi, menuduh ya, apalagi dituduh sebagai buzzer-buzzer politik. Ya, kita hanya menyampaikan apa yang kita tahu dan apa yang menjadi pendapat kita, apa yang menjadi asumsi kita sampaikan di channel ini dan akan mengulas dan kita berdiskusi bersama berdasarkan penyampaian dan komentar teman-teman kita.
pada channel ini. Itu saja, sekali lagi saya mengucapkan salam inspirasi, salam NKRI harga mati.